Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Salsanstiananda dari Program Studi Administrasi Bisnis UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pengambilan keputusan. Yang pertama ada definisi dan hakikat keputusan. Keputusan adalah penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, hingga terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Rekomendasi itulah yang selanjutnya dipakai dan digunakan sebagai pedoman basis dalam mengambil keputusan. Oleh karenanya, begitu besar pengaruh yang akan terjadi jika seandainya rekomendasi yang dihasilkan tersebut terdapat kekeliruan atau adanya kesalahan-kesalahan yang tersembunyi karena faktor ketidakhatian dalam melakukan pengkajian masalah. Keputusan itu adalah tindakan penentuan suatu pendapat atau pilihan di antara sekian banyak alternatif, sehingga membuat keputusan itu adalah mengambil atau memilih alternatif. Selanjutnya ada definisi pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan sebagai pemilihan tindakan dari sejumlah alternatif yang ada. Yang kedua, pengambilan keputusan merupakan tindakan yang melekat erat dan terpadu secara berkesinambungan dalam keseluruhan kegiatan administrasi. Karakteristik pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan yang akan dilakukan, terdapat faktor yang turut mempengaruhinya, yaitu karakteristik sang pengambil keputusan. Latar belakang tersebut menjadi bagian yang dominan untuk dikaji sebagai bahan analisis pendukung. Karakteristik pengambilan keputusan secara umum dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada takut pada risiko, di mana karakteristik yang dianggap menempati posisi aman dan jauh dari risiko, sehingga mereka cenderung memiliki aset yang terjaga karena ia tidak pernah ingin memasuki wilayah spekulasi. Yang kedua ada hati-hati pada risiko, di mana karakteristik seperti ini sang decision maker sangat hati-hati atau begitu menghitung terhadap segala dampak yang akan terjadi jika keputusan tersebut dilakukan. Sikap netral terhadap risiko sebenarnya merupakan sikap antara dua sikap yang ekstrem, yaitu sikap penghindar dan pencari risiko. Yang ketiga ada suka pada risiko, yakni sikap seorang dalam menghadapi risiko sangat tergantung pada beberapa hal, yaitu sifat dasar orang yang bersangkutan, jenis persoalan yang dihadapi, situasi yang ada, dan faktor lainnya. Tahapan proses pengambilan keputusan dapat dibedakan menjadi 8, yaitu tahapan yang pertama ada identifikasi masalah, di mana kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi masalah. Yang kedua ada identifikasi kriteria keputusan. Di tahap ini kita harus mengetahui kira-kira kriteria keputusan apa yang harus kita ambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya ada pemberi bobot pada kriteria. Suatu kriteria hendaknya diberikan angka tekanan dalam rangka pentingnya bagi tujuan organisasi. Selanjutnya ada pengembangan alternatif. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi resiko apabila suatu kriteria yang diambil tidak sesuai dengan tujuan. Selanjutnya ada menganalisis alternatif. Alternatif yang ingin dipakai harus dinilai dengan kriteria keputusan serta berbagai bobotnya. Selanjutnya ada memilih satu alternatif. Dengan cara ini kita dapat memaksimalkan keputusan dengan hasil ekonomis yang paling tinggi dari segi tujuan organisasi. Yang selanjutnya ada implementasi alternatif. Dengan menjalankan alternatif yang maksimal, maka suatu organisasi diharapkan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya. Yang terakhir ada mengevaluasi aktivitas. Hasil dari tahapan sebelumnya secara objektif akan dinilai dengan masalah yang ada apakah sudah sesuai ataupun belum. Selanjutnya ada tipe pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan berdasarkan atas analisis psikologis personalitasnya dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada tipe resensif atau defensif, yang kedua ada tipe eksploitatif atau agresif, yang ketiga ada tipe hoarding, yang keempat ada tipe marketing, dan yang kelima ada tipe produktif.
Pengambilan keputusan berdasarkan kriteria sumber keputusan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, intermediary decision, yang kedua, applied decision, dan ketiga, creative decision. Selanjutnya ada pengambilan keputusan berdasarkan dimensi kompleksitas variabel dan ketidakpastian hasil. Dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, pengambilan keputusan program, yang kedua ada pengambilan keputusan analitis, yang ketiga ada pengambilan judgmental, dan yang keempat ada pengambilan keputusan adaptif. Yang terakhir ada faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Menurut Gibson dan kawan-kawan tahun 1997, faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan yang pertama ada nilai atau tata nilai, yang kedua ada kepribadian, yang ketiga ada kecenderungan pengambilan resiko, dan keempat potensi ketidaksesuaian. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan menurut Onang Ujana Effendi pada tahun 1996. Yang pertama ada dinamika individu, yang kedua ada dinamika kelompok, dan yang ketiga ada dinamika lingkungan. Baik, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.